adik-adik, bagaimana kabarnya? Senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik walaupun lewat online. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk persiapkan diri adik-adik dengan sikap yang baik, tentunya ditemani dengan papa mama. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami hari ini, sehingga kami boleh ibadah hari ini Tuhan. Berkati kami agar apapun yang kami dapatkan di ibadah hari ini dapat menjadi contoh untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik nih, adik-adik kalau pernah sakit, nah kira-kira kalau sakit itu rasanya gimana? Pasti tidak enak ya, makan tidak enak, harus minum obat, harus istirahat yang cukup, dan nggak boleh beraktivitas terlalu banyak. Lalu, apa ya yang adik-adik harus lakukan supaya sakit itu cepat sembuh? Tentunya dengan minum obat yang teratur, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan tentunya harus taat pada papa dan mama ya. Selain itu, adik-adik juga harus berdoa, memohon pimpinan Tuhan agar adik-adik segera sembuh dan segera beraktivitas lagi. Karena Tuhan itu adalah dokter dari segala dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Nah, karena Tuhan itu besar, Tuhan itu kuat, dan Tuhan itu perkasa, mari kita bangkit berdiri untuk memujikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, melalui pujian tadi, terbukti bahwa Allah kita itu besar, kuat, dan perkasa. Dia sanggup menyembuhkan kita lewat pertolongannya yang ajaib. Seperti yang dialami oleh Naaman. Naaman disembuhkan Tuhan dengan pertolongannya yang ajaib. Siapakah Naaman itu? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Naaman, kita berdoa dulu ya, kakak pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami akan mendengarkan sedikit cerita dari Naaman. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami agar Naaman dapat menjadi contoh untuk teladan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ya adik-adik. Naaman ini adalah seorang panglima dari Raja Aram. Nah, Naaman pernah disembuhkan Tuhan dari sakit kustanya hanya dengan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Kenapa bisa seperti itu ya? Bukan keajaib sekali. Nah, untuk cerita lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, adik-adik sudah melihat kan video dari Naaman tadi. Naaman itu adalah seorang panglima Raja Aram yang menderita sakit kusta. Sakit kusta itu sangat sulit sekali disembuhkan. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal karena sakit kusta. Lalu pelayan dari istri Naaman menyarankan agar Naaman menemui Raja Israel untuk meminta kesembuhan dari Raja Israel. Kemudian Naaman menuruti sarannya itu. Akhirnya Naaman menghadap Raja Aram dan meminta Raja Aram untuk mengirimkan surat kepada Raja Israel. Tetapi Raja Israel bingung dan sedih karena dia tidak bisa menyembuhkan penyakit kusta ini, dan penyakit kusta ini sulit sekali disembuhkan. Lalu Nabi Elisa mendengar kebingungan Raja Israel tersebut. Nah, kemudian meminta Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Lalu Naaman berangkat ke rumah Nabi Elisa. Tetapi sesampainya di sana, Naaman tidak bertemu dengan Nabi Elisa, tetapi hanya bertemu dengan utusannya. Dan utusannya berkata bahwa Naaman harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, di situ Naaman kesal sekali karena kenapa Nabi Elisa tidak langsung menyembuhkan penyakitnya dan malah menyuruhnya mandi. Kemudian pegawai Naaman mengingatkan
bahwa jika Naaman percaya kalau Elisa mempunyai karunia dari Tuhan, maka ia harus menuruti segala perintahnya agar Naaman sembuh. Nah, walaupun marah, walaupun kesal, tetapi akhirnya Naaman bersedia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan luar biasa, Naaman sembuh dari sakit kustanya dengan pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Nah, adik-adik, Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu sanggup menyembuhkan Naaman walaupun penyakitnya itu penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit yang bisa menyebabkan orang meninggal. Nah, walaupun lewat Nabi Elisa juga, Naaman bisa sembuh dari sakitnya. Adik-adik juga gitu. Kalau sakit, adik-adik juga harus taat, harus minum obat, harus makan yang banyak, dan taat kepada papa mama. Tuhan bisa menolong kita lewat dokter yang menyembuhkan kita, lewat resep yang diberikan, lewat obat-obatan yang diberikan. Nah, selain itu, adik-adik juga harus berdoa memohon penyembuhan yang dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah dokter dari segala dokter. Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit kita. Nah, dengan hati yang percaya, kita juga harus selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau adik-adik sudah sembuh, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik kumpulkan di kotak yang sudah adik-adik buat ya. Nah, nanti ketika kakak-kakak sekolah minggu minta dikumpulkan, adik-adik segera dikumpulkan ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan lagu Terima Kasih 1000. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia andai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Kakak pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk segala kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur lewat persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitasnya hari ini, adik-adik buat video tentang ayat super kita hari ini ya, yang diambil dari Yeremia 33 ayat 6a. Shalom, ayat super hari ini diambilkan dari Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Video dibuat seperti yang kakak contohkan, kemudian nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu atau grup kelas masing-masing.
Oke. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah hampir selesai di ibadah hari ini. Sebelum menutup ibadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan sedikit cerita dari Naaman Tuhan. Terima kasih Engkau masih menyertai kami, Engkau masih mengasihi kami, terbukti dari kesehatan yang boleh kami dapatkan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk papa mama yang baik, terima kasih juga untuk guru-guru kami, Engkau masih menyertai mereka juga Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami lakukan setelah acara ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan setiap sakit kami, setiap apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk papa mama yang telah mendampingi adik-adik ibadah hari ini. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.